Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada banyak KPM yang mengecek status kepesertaannya di cek bansos dan ternyata statusnya adalah ya. Ada yang prosesnya masih ada di triwulan ketiga, ada yang sudah triwulan keempat, namun keterangannya proses. Tetapi ternyata tidak dapat undangan sampai hari ini dari PT Pos Indonesia. Nah, karena hal tersebut, maka banyak KPM juga yang mencoba untuk mengecek saldo bantuannya melalui KKS di mesin ATM. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini, apakah ketika KPM tidak mendapatkan undangan di kantor pos terkait dengan penyaluran BLT BBM, PKH maupun BPNT-nya atau sembakonya, apakah KPM bisa mencairkan atau mengecek bantuannya melalui KKS yang diambil di mesin ATM pada bank-bank tertentu? Oke, kita akan membahas hal tersebut ya. Namun izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Oke, saya tidak ingin berlama-lama lagi. Terkait dengan status kepesertaan di cek bansos yang dilakukan oleh banyak KPM, yang perlu saya tegaskan lagi, menu di dalam cek bansos ya, untuk cek bansos ini jangan dijadikan sebagai satu-satunya acuan. Jadi hanya karena bermodalkan HP, bermodalkan online dan cek di status kepesertaan bansos, ketika statusnya ya atau statusnya bagaimanapun, Anda seolah-olah merasa menerima bantuan tersebut, sehingga Anda bisa melakukan hal-hal di luar dugaan, misalnya langsung datang ke kantor pos atau ada yang bahkan marah-marah kepada pendampingnya. Nah, menu di dalam cek bansos memang ini diberikan oleh Kemensos untuk mempermudah mengetahui kepesertaan para penerima bantuan sosial. Tapi memang lagi-lagi tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan karena di lapangan ada yang namanya operator DTKS, ada pendamping PKH, ada pendamping rehabilitasi sosial yang bisa Anda tanyakan ya. Dan misalnya pendamping PKH, Anda bisa menanyakan setiap penyaluran bantuan PKH maupun program sembako, Anda bisa menanyakan apakah data Anda ada di data bayarnya, ya. Percuma ketika dicek di kepesertaan cek bansos ternyata nama Anda ada dan di data bayar tidak ada, maka ini bukan salah pendamping atau bukan salah Kementerian Sosial, tapi memang lagi-lagi cek bansos tidak bisa dijadikan acuan utama ya, satu-satunya acuan. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa acuan. Di cek bansos boleh, lalu menanyakan langsung kepada pendampingnya boleh ya, karena lagi-lagi pendamping yang ada di lapangan ini memiliki peran penting karena mereka adalah tangan panjang ya, kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial di lapangan. Jadi jangan abaikan para pendamping ya. Tidak bisa Anda satu-satunya menggunakan aplikasi, termasuk juga ketika pengajuan masuk ke DTKS. Ada operator DTKS, jadi tidak serta-merta Anda langsung online dan merasa diterima harus menerima bantuan. Karena di lapangan ada operator DTKS, ada perangkat desa, dan lain sebagainya yang berhak untuk melakukan survei. Nah, prosesnya. Jadi nikmati prosesnya mulai dari awal seperti itu. Termasuk juga akhir-akhir ini banyak yang mengecek status kepesertaan bansos, diunggah di media sosial. Ketika statusnya ya, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan undangan, ternyata banyak juga yang mengeluh dan berbondong-bondong mengecek saldo isi KKS-nya atau ATM-nya ini di mesin ATM. Dan hasilnya adalah nihil alias nol. Oke, nah saya jelaskan untuk PKH triwulan ketiga maupun sembako ini masih berjalan ya, terakhir di bulan September. Untuk bantuan PKH tahap ketiga ini bantuannya masuk di KKS ya atau ATM merah putih. Nah, khusus untuk tahap keempat atau di akhir-akhir tahun 2022 dimulai di minggu-minggu ketiga minggu keempat bulan November, ternyata bantuan PKH maupun bantuan program sembako ya ini dirubah skemanya. Kalau biasanya PKH melalui KKS, di sini untuk PKH tahap keempat ini murni melalui tunai PT Pos Indonesia. Jadi ini suratnya sudah resmi dari Kementerian Sosial bahwa untuk bantuan PKH tahap keempat ini disalurkan langsung secara tunai oleh PT Pos Indonesia. Jadi yang belum mendapatkan undangan dan tidak cair PKH-nya di tahap keempat,
dan tidak dapat undangan dari kantor pos, maka tidak mungkin saldo bantuan PKH ini masuk ke KKS atau ke rekening ATM masing-masing ya di kartu merah putih. Itu yang pertama. Lalu termasuk juga bantuan program sembako atau BPNT. Memang program bantuan sembako itu sempat dicairkan bersama dengan BLT BBM jilid yang pertama ya, kalau tidak salah yaitu di bulan September ya. Lalu bulan Oktober itu jadwalnya harus dicairkan melalui KKS. Untuk bulan November cair lagi bersamaan dengan BLT BBM jilid kedua. Lalu untuk bulan Desember itu pengumuman pertama yaitu cair melalui KKS ya, bisa digesek di ATM atau digesek di agen masing-masing. Ternyata untuk penyaluran BPNT atau sembako ini juga mengalami perubahan seperti PKH tahap keempat. Untuk BPNT ataupun program sembako mulai bulan Oktober hingga Desember ternyata 3 bulan ini dicairkan juga sekaligus secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Itu pemberitahuannya sudah resmi. Sehingga pada kesimpulannya, bagi yang belum dapat undangan atau tidak dapat undangan, meskipun cek di status kepesertaan Bansos Anda ya, tetapi jika sudah Anda tanyakan ke kantor pos, tetapi tidak ada nama Anda di data bayar tersebut, maka sudah pasti positif untuk periode ini Anda tidak dipilih oleh Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat, baik itu bantuan PKH, sembako maupun BLT BBM jilid yang kedua. Jadi tidak mungkin ketika nama Anda tidak ada di daftar bayar kantor pos untuk periode ini, tidak mungkin bantuan tersebut ditransfer melalui KKS atau ATM merah putih yang Anda miliki. Jadi untuk penyalurannya sekali lagi untuk tahap yang terakhir baik itu sembako ataupun BPNT dan juga PKH tahap keempat ini cair tunai melalui PT Pos. Semua penerima bantuan sosial, baik itu 10 juta KPM penerima PKH maupun 18,5 juta KPM penerima bantuan sembako atau BPNT. Oke ya, demikian ya. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri bahwa untuk yang tidak dapat undangan ketika sudah datang ke kantor pos tapi namanya tidak ada di data bayar, maka Anda belum rezekinya dan Anda tidak dipilih sebagai KPM oleh Kemensos untuk periode saat ini. Jadi tidak mungkin ada isi rekening di KKS ya. Tentu ketika Anda mengecek saldonya akan nol seperti yang sudah diupload oleh beberapa KPM di grup penerima bantuan sosial. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar saya bisa memberikan informasi terbaru seputar bantuan sosial dan tentunya dengan dukungan Anda channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.